Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du ma'asyar muslimin rahimakumullah jamaah majlis taklim ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah yang dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai balik kita baca surah Al-Fatihah, kita khusus untuk marang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa surah Habib Syekh Muhammad Isa Muhammad Al-Sallallahu alaihi Zaidi Muhammad Amin Muhammad wa alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badul basman jajad bin nasib Muhammad Allah ibarat warhamah wa ilmu berkata wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia wal akhirah syaidah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim. Satu lagi Fatihah kita bacakan untuk ibunda dari Ustaz Usdi Fadullah. Apa namanya? Mahfuzah binti Arif yang baru sekarang udah 3 hari dari Ustaz Usdi Fatullah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, diluaskan kuburnya. Bihadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan pengajian kita dan masih dalam kitab Sirajul Talibin Minhajul Abidin dengan Syarah Sirajul Talibin halaman 219 pasal ya, ada gampang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatuh rumi fid darin amin. Faslun fa 'alaika ayyuhar rajulu bi qad'i hadhil aqabati fi tamamil ihtiyati wa taharruri wa haddi ri'ah yati. Ada kan? Ya. Satu pasal perincian fa'alaika bagi kamu atau seyogyanya bagi kamu ayyuhar rajul wahai laki-laki ya, untuk menuntaskan ini tangga ya, tangga kelima yaitu roja dan khauf dan roja fi tamamil ihtiyat, untuk menyelesaikan menuntaskan bab ini ataupun tangga ini, tangga kelima ini dengan tamamil ihtiyat, dengan kesempurnaan atau kesempurnaan atau ketamatan daripada kehati-hatian. Ihtiyat itu benar-benar hati-hati ya, mensempurnakan ketelitian kita gitu. Serius. Ini lagi-lagi Ghazali menyerahkan kepada kita. Kita serius kita dapat tangga-tangga ini. Kita nggak serius ya kita nggak dapat. Makanya dia sampai menekankan tamamul ihtiyat, itu benar-benar sempurna itu macam gitu. Keseriusan kita, kehati-hatian kita, wa taharruzi ya, dan juga penjagaan ya, wa haddi riayah, dan juga tajam dalam pengawasan tentang bagaimana memahami ataupun menjalankan tangga yang kelima ini. Fa innaha aqabatun daqiqatun ya, daqiqatul maslaki ya. Karena sebenarnya ini tangga khauf dan juga roja ini adalah tangga yang rumit, daqiqah, rumit. Medan tempuhnya sangat rumit gitu. Maslak. Kenapa? Karena adanya di hati, bersitan pemikiran gitu. Bayangin tentang rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah ini soalnya rumit adanya di dalam hati. Khatirat apa nih? Khatirat tariki ya, khatirat tariki. Ambil dari mana itu komanya? Khatirat tariki berarti. Dan bahayanya ya, banyak bahaya perjalanannya. Bahaya perjalanannya maksudnya kenapa? Ya kalau terlalu dalam dirian khauf nanti putus asa. Kalau terlalu roja berharap nantinya sembarangan ibadahnya. Itu jadi memang Ghazali mengatakan kenapa dia sebegini ngomongnya, karena memang kalau udah pernah jalanin ini emang harus hati-hati, bahaya. Kelebihan ke sini akan berlebihan ya jadi salah.
kelebihan di sini salah. Ini menyimbanginya ini yang kalau nggak bisa bahaya. Ya, terlalu berharap, ya jadi akhirnya kita sembarangan dalam keibadahan kepada Allah. Terlalu takut akhirnya kadang-kadang putus asa. Wali aja belum tentu masuk surga, apalagi kita ngapain pakai ibadah. Ini ketakutannya terlalu berlebihan. Ya, kalau berharap terlalu berlebihan, nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa masuk surga. Nah, ini pengharapannya berlebihan, ini jangan sampai ke kanan banget ke kiri banget. Hati-hati kalau wazalika anna tariqaha baina tariqaini mahfufaini muhlikaini. Dan karena itu ya anna tariqah, sesungguhnya jalan ini ya torik itu torikohnya jalannya ini hanya kemana ya hadal akobah itu jalannya ini tangga yang kelima ini baina toriko ini ada antara dua tangga ini soalnya ya makhufah ini yang sangat dikhawatirkan dan bisa menghancurkan ya bahaya. Itu pertama torikul aman ya. Khawatirnya kita akan kebawa kepada sisi terlalu aman, merasa aman daripada azab Allah, harapnya berlebihan, akhirnya ya udahlah nggak apa juga, kalau Allah sayang sama kita pasti masuk surga. Allah nggak akan membakar makhluknya yang dicintai, katanya Allah sangat mencintai manusia, bahkan lebih daripada ibu ama bayinya. Ibu ama bayinya aja nggak mungkin dilempar ke api. Mungkin Allah kalau emang lebih sayang dari ibu kepada anak itu, lebih sayang kepada kita daripada Allah lebih sayang kepada kita, nggak mungkin kita masukin neraka. Ini berlebihan ya, udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak bakal masuk neraka juga. Ini itu maksudnya tariqaha baina tariqa ini makhufaina muhlikain ya, di antara dua sisi jalan ini nih, jalan ke harap dan takut, ini antara kalau terlalu kanan akan hancur gitu ya, yaitu jalan terlalu merasa aman akhirnya bahaya, kita nggak akan ibadah. Wasani tariqul ya'si, satu lagi jalan putus asa ya. Ya, satu terlalu berasa aman ya, nggak gimana ngapain gue juga masuk surga gue gitu. Satu lagi terlalu takut akhirnya putus asa, wali aja segitu benernya ibadah belum masuk surga ya, gimana gue. Jadi akhirnya ngapain lagi ngarepin surga, berat gitu. Kalau mau ceritakan tentang hadis-hadis ataupun riwayat tentang ternyata yang sarakatul maut lalu husnul khotimah itu sangatlah jarang. Maka itu malaikat sangat kagum saat ada orang mati husnul khotimah, karena itu sangat jarang. Dan iblis akan menangis atau berteriak dengan kencangnya, dan suaranya sangat menyeramkan saat dia berteriak kalau melihat ada orang mati husnul khotimah. Dan maka itu sangat sulit. Nah, ini kan kalau dengar riwayat kayak gini putus asa gitu. Berat amat, wali aja belum tentu masuk. Itu. Jadi kalau terlalu kesini jadi putus asa, kalau terlalu kesini jadi terlalu merasa aman. Ini yang harus dijaga kata Ghazali, karena ini yang bahaya dari tangga ini. Ke kanan banget salah, kiri banget salah. Ya, wa tariqur raja wal khauf huwa tariqul adl baina tariqainil jairaini. Nah ini ya, akobah atau tangga ini jalan-jalan tentang roja ya. Pemahaman tentang roja dan khauf ini dua jalan ya yang harus tengah-tengah baina tariqaini, di antara dua-duanya ini ya, jairaini. Pasti apa namanya di bagian tengah-tengah persis gitu ya. Jadi jangan sampai ke kiri atau ke kanan, jangan berlebihan ke sini biar ke sana. Ini yang harus kita hati-hati, makanya dibilang ya tamamul ihtiyat, kesempurnaan dalam kehati-hatian dalam menjalankan pemahaman tentang roja dan khauf. Fa in ghalaba roja, kenapa? Jikalau roja mendominasi ya, pengharapan kita akan Allah mendominasi alaika hatta faqatta al khaufa, sampai kamu tidak ada rasa takut kepada Allah ya. Faqatta di sini maksudnya kamu tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, albatah sama sekali itu. Waqta fi tariqil maka kamu pastinya akan masuk kepada perjalanan yang merasa aman. Nah itu ya, kalau kita punya rasa harap yang mendominasi diri kita
akhirnya hilang rasa takut kepada Allah, dan kita akan masuk kepada thoriq al-aman tadi yang bahaya, yaitu garis ke kanan, merasa aman banget. Akhirnya Allah sembahyang juga, Allah masuk juga surga gitu, Allah sayang sama manusia, nggak apa-apa masuk neraka, merasa aman banget. Ya, ayatnya fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, surat Al-A'raf ayat 99. Allah mengatakan fala ya'manu, tidaklah orang merasa aman daripada tipu daya Allah kecuali kaum-kaum yang merugi. Hati, Allah kadang-kadang punya tipu daya. Tipu daya Allah jangan membuat kita aman. Apaan? Saat kita diberikan kemewahan ataupun keberkahan, bisa jadi itu tipu daya Allah. Makanya bisa jadi kita masuk dalam tipu daya Allah. Kesenangan-kesenangan yang kita punya ternyata itu kita sedang dites. Ya. Itu yang termasuk wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a gitu. Mereka merasa benar apa yang mereka jalankan, padahal menurut Allah salah. Ini orang terlena dengan tipu daya Allah. Dia berdoa kayaknya langsung dikabulin, dia ngapa-ngapain langsung aja berkah, padahal Allah lagi menipu dia. Ya. Kenapa Allah tipu begitu? Karena dia tidak introspeksi diri gitu. Apa iya dengan kita yang penuh dengan kedengkian, kebencian, hasud, kok doa kita diterima Allah? Harus kan paham. Nah ini ada masalah nih, Allah lagi ngulur berarti. Ya. Karena kan ayat sebelumnya wahum ya hal yang apa namanya? Apa namanya? Hal nubayyi'ukum bil ahsarina amala alladzi dola sa'yuhum tuh. Yang mana mereka jalannya sesat. Wahum yahsabuna, tapi mereka merasa benar apa yang mereka lakukan. Ini tipu daya Allah. Dia nggak pahamin kalau dia lagi sesat. Kebanggaan, kesombongan diri, kemewahan yang dimiliki dengan bersenang-senang di urusan dunia. Tetapi dia mungkin seorang yang sholatnya rajin atau apa, terus berdoa diterima Allah, terus dia begini berkah, dan dia merasa Allah cinta sama dia karena yang didoa selalu dikabulin, padahal Allah sedang menipu dia. Ya. Kenapa? Kalau mau diintrospeksi diri tentang bab khauf, dia akan mikir, iya nggak mungkin Allah menerima ibadah orang yang menyedengki, sombong, bangga diri, merasa hebat. Gitu. Dia sedang ditipu Allah dan dia nggak sadar. Gitu. Ini yang ngerinya kalau terlalu pede. Bab roja itu kan ya berharap kepada Allah, mikir-mikir yang baik-baik gitu. Tapi kita nggak tahu kita punya kesalahan kepada Allah karena sudah berharap banget, merasa dekat, akhirnya nggak mikirin tuh ya kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Karena nggak ada rasa takut, ya. Karena adanya apa? Rasa aman. Gue udah bener kok, gitu. Itu karena harapnya terlalu tinggi. Dia melupakan tentang apa namanya hukuman-hukuman Allah daripada orang-orang yang berbuat kedengkian, kebencian. Ya, itulah dia nggak mikirin kalau kedengkian, kebencian, permusuhan ataupun kehasut ataupun cinta dunia itu sebenarnya membuat Allah murka. Tetapi karena dia udah merasa dicintai Allah, dia udah merasa ibadahnya selalu dikabul, dia lupa itu memikirkan itu. Itu maksudnya bab harapnya udah terlalu luas, udah terlalu menyasuk ke hati. Jadi akhirnya nggak pernah introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahannya apa. Ketutup sama ya apa yang gue kerjain selalu Allah kabulin itu. Ya. Akhirnya kesalahan-kesalahannya dia nggak sadari. Gitu. Itu pokoknya seperti itu dalam kenyataan yang harus kita pikirin. Jangan pernah merasa aman dengan tipu daya Allah. Sesungguhnya orang merasa aman dengan tipu daya Allah adalah kaum-kaum yang merugi. Ya. Wa in ghalaba 'alaikal khauf, tetapi apa kebalikannya? Jikalau rasa takut itu menguasai diri kita, hatta faqad ta'araja al-bata, sampai hilang sama sekali harap kepada Allah. Ya, waqata fi tariqil ya'as, kamu akan masuk ke dalam jalan itu keputusasaan terhadap kasih sayang Allah. Di mana Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 87, la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Ini apa lagi nih? Lebih berat. Tadi khosirun doang kalau yang merasa aman daripada tipu daya Allah, dia orang yang rugi. Tapi kalau ini janganlah tidaklah orang-orang yang putus asa daripada ya Allah rauhillah, kecuali orang-orang atau kaum yang kafir.
Ini malah kalau putus asa dari rahmat Allah, ini jatuhnya kafir. Ya. Putus asa gimana sih? Ya, gue nggak bakal bisa ada masuk surga. Oh, udah nggak bener banget begini hidup gue. Ini putus asa dari kasih sayang Allah. Ini nggak boleh. Fa in kunta ragibta bainal khaufi wal raja. Jikalau kalian memperkuat berkutat rokabah yarkabu itu jalan ya. Kalau kalian cuma bertaut atau mundar-mandir di antara khauf wa raja wa tasamta bihima jami'an bahwa tariqul ad. Itu maksudnya kalau kalian mundar-mandir maksudnya ada khauf, ada roja, ada khauf, ada roja begitu terus. Wa tasamta bihima dan kamu berpegang kepada dua itu ya, jami'an bareng-bareng dua-duanya selalu dipikirin tarkhauf, tarroja, tarkhauf. Bahwa tariqul adil mustaqim, itulah jalan yang tengah, jalan yang benar. Ya. Rasa takut ada, harus terasa harap ada juga. Rasa takut ada itu selalu nimbang. Ya. Allati hiya sabilul auliya illahi, itu adalah jalannya orang-orang wali-waliullah wa asfiyaihi, dan juga orang-orang pilihan Allah alladzina wasaf humullahu ta'ala fi qaulihi, yang mana Allah mensifati orang-orang ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Allah menyatakan innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang mempercepat diri dalam urusan-urusan kebaikan. Urusan kebaikan selalu diutamakan. Wa yad'unana, dan mereka itu menyeru kepada kami rogoban, penuh harap, warahaban, dan juga ada rasa cemas. Itu wali itu. Yaitu mereka itu wali-waliullah nih. Mereka itu adalah orang-orang yusari'una fil khairat. Mereka yang sangat mensegerakan dalam urusan-urusan kebaikan. Amal-amal kebaikan tuh didahulukan selalu. Wa yad'una. Nah, dan mereka itu selalu berseru kepada kami atau berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan cemas. Dua-duanya ada. Berharap tapi juga takut gitu. Berharap dan juga takut gitu. Wa kanu lana khasyi'in, dan mereka kepada kami khusyuk. Ya, nunduk maksudnya. Masih sya'an. Khasyah. Khasyah apa namanya? Khasyi'in. Hah? Khusyuk. Oh ya. Fa idza zaharat laka, jikalau kamu sudah merasa jelas, gitu kata beliau nih, fi hadil aqabah, ya, kalau kamu sudah jelas maksud daripada tangga ini, ya, tangga harap dan takut, ya, itu rukun salah satu oleh 3 jalan. Apa tuh? Akan ada 3 jalan apa nih? Tariqul amna wa jazaa'ah, yaitu jalan rasa aman dan kelancangan. Ini satu. Wa tariqul ya'as wal kunut, dan kedua tadi itu jalan yang putus asa. Wa tariqul khauf war raja, dan ketiga jalan takut dan roja. Nah, ini ada 3 jalan tadi. Ada orang yang ke am doang, ya, rasa aman aja. Ada yang rasa takut aja. Nah, ini ada jalan takut dan roja juga. Yang benar yang ketiga, ya. Mumtaddah bainahuma, terbentang di antara keduanya. Fa in milta anhu biqadami ila yaminika aw yasarika waqa'at fil muhlikin. Kalau kamu lebih ke aman atau lebih ke yais, ya, putus asa, ya, ke kanan ke kiri maksudnya gitu, maka kamu jatuh dalam orang-orang yang hancur, ya. Wa halakta ma'al halikin, kamu akan hancur, binasa bersama orang-orang yang binasa. Ya, kalau pakai bab harap aja atau pakai bab, ya, roja aja, kalian akan hancur. Summa asya'nu, hal yang terpenting gitu, asya'nu an-tariqaini ja'iraini muhlikaini awsa'u majalan, ya. Apa jalan, 2 jalan ini yang menyimpang ini, ja'iraini muhlikain, yang binasa ini, tadi itu yang ke kanan banget atau ke kiri banget, awsa'u majalan, ya, lebih luas ruangannya. Aksaru da'iyan, banyak sekali yang mengajak ke situ. Nah, ini dorongan-dorongan dari setan, baik setan manusia atau teman setan yang jin, selalu banyak dorong ke, kalau nggak ke kanan banget, ke kiri banget, gitu. Kalau nggak merasa aman banget, merasa takut banget, gitu. Ada sekarang kalau kita lihat ada ajaran-ajaran aliran yang kayaknya ke kiri banget, khauf banget, apa-apaan nggak boleh.
ketat banget, kayaknya jadi agama kaku banget. Tuh, dia pakainya khaufnya berlebihan. Ada yang pakai rojanya berlebihan. Apaan aja boleh, ngerjain apa aja nggak apa-apa, asal kenal Allah aja nggak apa-apa. Ampun. Iya. Semuanya terlalu dimudahkan, dari kias ke kias lagi, kias sampai terlalu jauh daripada pemahaman agama yang sebenarnya. Itu. Ya, saya direnungi lah siapa mereka golongan-golongan itu. Ya. Itu makanya terbentang luas nih ruang-ruang bagi yang dibelokkan ke kanan banget atau nggak ke kiri banget, bahkan menjadi suatu aliran-aliran. Nah, kita jangan mau di situ tuh, di tengah-tengah aja, jangan kesana banget ya. Ada yang kaku banget, kita pegel niatnya kaku buat agama. Ada yang terlalu fleksibel banget, terlalu biasa fleksibel gitu ya. Wa ashalu sulukan minat tariqil adalnya, dan apa yang ditempuh, yang paling mudah untuk ditempuh adalah sebenarnya jalan yang tengah-tengah ya, paling mudah. Ashalu sulukan yang paling bagus, maksudnya yang mudah. Di anaka idza nazarta min janibil aman, sekarang jikalau kamu melihat dari sisi jalan yang merasa aman atas azab Allah, aman aja kayaknya, yakin aja masuk surga, itu ra'aita min sa'ati rahmatillahi wa kasrati fadlihi wa ghayati julihi, kamu pastinya akan memandang atau hanya memerhatikan luasnya kasih sayang Allah, besarnya ya keutamaan atau anugerah Allah yang tak terhingga, fadlihi wa ghayati julihi, dan juga sangat banyak daripada judihi, dermawannya Allah, kasih sayang dermawannya Allah. Itu kalau bab tentang aman, kita merasa aman karena merasa berharap, karena Allah maha luas, Allah maha sayang, Allah maha baik. Itu kalau udah pakai bab aman ya. Gak mungkin ya zat yang sangat baik itu bisa menyakiti kita, gak bakal kita masukin neraka. Ya. Mala ya bakolaka ma'au khawfun, maka itu dengan kayak gitu nggak ada tersisa di dalam dirimu tentang rasa takut kepada Allah, karena yang dibuka bab tentang rahmat Allah sangat luas ya. Gak mungkin Allah menyakiti makhluk. Allah penuh kasih sayang, apalagi sama mukmin ya. Akhirnya hilang rasa takut kepada Allah. Fatat takilu ala dzalika bimaratin wa ta'man, lalu kamu pasrah dengan semua itu. Tatakalu ala dzalika bimaratin, ya dengan spontan, sekali aja gitu, maksud spontan. Wa ta'manu, lalu spontanitas kamu langsung pasrah, udah serah Allah, pasti masuk surga kok. Allah sayang. Dan akhir kamu ta'manu, akhir kamu merasa aman dari siksa Allah ya. Wa in nazarta min janibil khauf, tetapi satu sisi lagi kalau kamu memandang dari sisi khauf ya, wa ra'aita min azimi qudratillah, kamu memandang kepada besarnya kekuasaan Allah Ta'ala, wa siyasati, dan kebijakan-kebijakan Allah, siasat di politik ya, siyasati wa kasrati haibati, dan juga luasnya, banyaknya kemuliaan-kemuliaan Allah, kewibawaan Allah, wa diqqati amrihi, dan juga halus dan sangat detail daripada perkara yang dikerjain, wa ghayati munakasati, dan juga ya, interogasinya Allah sangat ekstrim. Nah, melihat dari sisi itunya ya, Allah keras, aziz, ajabbar, al-qahar gitu, sifat-sifat Allah yang sangat keras. Kalau udah nanti di padang mahsyar sangat ekstrim interogasinya. Bahkan ada seorang yang mengaku mukmin ditanya sama Allah, padahal dia pasti masuk surga tuh. Pertanyaan-pertanyaan di padang mahsyar sampai keringatnya semata kaki. Itu orang masuk surga. Bayangin, itu masuk surga aja pertanyaannya sampai membuat dia gerah, sampai keringatnya semata kaki. Sampai dia mengatakan, seakan-akan aku hampir merasa masuk neraka dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana apa yang nggak bener ya? Kalau melihat dari sisi khauf begini nih. Ya. Mana tuh? Ma'a auliyaihi wa asfiyaihi. Ya. Ini dilakukan Allah kepada siapa? Interogasi yang ekstrim keras kepada para walinya dan kepada orang-orang pilihannya. Walinya aja begitu Allah. Ya. Mala yakadu yabqa ma'ahu raja'un. Kalau kita mikir dari sisi kayak gitu, nggak ada, hampir tidak ada kita
tersisa di dalam diri kita rasa harap kepada Allah. Apa ya? Wali aja begitu berat banget gimana gitu. Berat dah. Gitu. Ya, akhirnya putus asa. Ya, putus asa apa? Ya kita ngeliat wali udah bener banget aja, berat banget ya untuk masuk surga. Gimana gitu? Udah nggak sembayang dah kalau gitu. Cewa akhirnya. Ya. Tuh, terlalu takut juga salah. Patai asu bimarotin. Wanuk itu gitu. Watuk itu. Lalu spontanitas kamu langsung putus asa. Seketika. Tuknit itu seketika asa. Putus asa sama aja tai asu sama yaknatu juga kan putus asa. Tuknit kamu juga putus asa, spontan. Itu ke kiri ke kanan gitu tuh. Fatah taju izan. Maka itu kamu membutuhkan apa? Allah tanzuro ila si'ati rahmatillahi faqat. Jangan cuma melihat memandang pada kasih sayang Allah yang sangat luas, juga hatta tatakila sampai kamu merasa aman karena terlalu melihat kepada kasih sayang Allah yang sangat luas. Wa ta'mana wala ila azimil haibah, dan juga jangan hanya melihat kepada besarnya kewibawaan Allah, keperkasaan Allah, menaqasatik faqat, yaitu jadi jangan melihat keintegrasan ekstrimnya Allah saja. Hatta taknata wa asa, sehingga kamu putus asa dan putus harapan. Terus gimana? Tetapi tanzuro, ya, tanzuro kok, tanzuro, tanzuro, ini masih balik ke sana dia. Bal kan juga isim apa? Bal tanzuro ila hadza wa ila hadza jami'an. Tuh dia ngomongnya. Hadza atau gitu maksudnya. Tadi paham kan tadi. Jadi nggak nulis lagi. Tetapi kamu harus gabungin melihat ini sama melihat ini, gitu maksudnya. Iya. Hadza gitu. Kan tuh begitu bahasa Arab loh. Hadza aja gitu. Ya. Ini jadi dengan jemutakin deh. Tetapi kamu harusnya memahami atau melihat sisi daripada ini sama ini bareng-bareng gitu. Ini apa? Ngerti nggak? Kalau dibahas tadi di atas ini kan nulis lagi gitu. Ya menyatukan gitu, melihat dari sisi kasih sayang Allah yang luas sama juga perkasanya Allah, kekuasaan Allah yang juga luas. Begitu, bareng-bareng lihatnya. Wa ta'khudha min hadza ba'dun wa min hadza ba'dun begitu. Dan kamu mengambil setengah dari ya sisi kasih sayang Allah di dalam pikiran kita, setengah pikiran kita lagi harus kita ambil dari sisi rasa takut kita kepada Allah. Begitu, dua-duanya harus ada di dalam diri kita. Patar kabah tuh masih paknya nyambung. Patar kabah bainahuma tariqan dakikon. Lalu kamu akan bertaut ataupun selalu berjalan di antara dua itu. Tariqan dakikon, yang emang ini agak rumit untuk selalu ada di dalam diri kita, takut gitu. Beliau mengatakan dakikon agak rumit, detil. Watas lugu dadeka ditas lama, dan kamu tempuh jalan ini agar kamu selamat. Fa'in tariqal roja, fa'inna tariqal roja, karena sesungguhnya jalan pengharapan, ya sisi roja ini harapan. Al-Mahdi, yang Mahdi itu murni roja, maksudnya roja doang. Kalau kita pakai jalan roja doang, sahlun wasiun aridun, ya mudah, luas dan lebar. Ngapain? Ya kita nggak ngapa-ngapain aja, ibadah kagak apa. Ya Allah sayang sama gua gitu. Enteng emang kalau roja bame ya. Ya sahlun wasiun wa aridun, luas lebar enteng. Kalau bab harap kan begitu, lu nggak bayang-bayang Allah maha sayang gitu, santai puasa kagak kan enak enteng. Kalau bab roja ya nggak perlu nggak puasa, Allah maha pemurah, Allah maha pesayang. Ya buat apa dipingin surga kalau bukan buat kita orang muslim? Gitu. Udah santai aja pasti masuk surga gitu. Ya lu berbuat begini gampang. Kalau Allah maafin, kita sujud, kita mohon ampun, diampuni. Allah maha pengampun. Tuh enteng banget ya. Habis berbuat zina, nyakitin orang segala macam, pulang ngapain loh? Enteng tar. Kita mohon ampun sama Allah, diampunin karena Allah maha pengampun. Gitu. Enteng jadi ya. Makanya ini jalan roja. Kalau kita pakai roja doang gitu. Ya.
sahlun wasiun aridun, ya mudah, luas, gampang. Wa akibatuhu tu'addika, ya. Tetapi akibatnya, resikonya mengantarkan kamu ilal amni wal khusron. Jadi merasa aman terhadap siksa Allah dan kamu akan jadi orang yang merugi. Gitu. Ya, bahaya. Efeknya bahaya karena kita nggak paham kalau ada neraka. Ya. Wa tariqul khaufi mahdi. Kalau kita pakai tarik mahdi, tarik khauf doang, wasiun aridun, luas dan lebar, ya sama gitu. Wa akibatuhu tu'addi kailah, dan itu efeknya atau akibatnya akan menghantarkan kita kepada dolal, sesat. Ya. Ini orang yang sesat jadinya, ngeri sesat karena kita terlalu takut ini, takut ini, ya. Jadi aneh agama kita, ya. Apa-apa aja nggak boleh, jadi aneh nggak? Jadi kalau orang-orang yang terlalu kaku sama agama, karena memang kakunya ini sebabnya karena terlalu takut dengan azab Allah, perintah Allah, makanya biasanya agak aneh ajarannya, ya. Kita ngeliatnya agak berbeda gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kan banyak sekarang ada ajaran yang nggak boleh ada musik, nggak boleh dengar musik dikit, itu haram. Terus pakai baju selain putih nggak boleh, haram. Ini aneh jadinya ntar, ya. Itu banyak, nggak boleh ada gambar-gambar begini-begini, ya. Kalau buat sembahyang doang sih masih bisa terima, kalau buat kemana-mana ya. Jadi aneh, gitu. Dan akhirnya saking tingginya rasa takut kepada Allah, akhirnya dia nggak bisa lagi hidup di dunia. Kenapa? Ya nggak boleh ngelihat ini, nggak boleh ngelihat itu, akhirnya nggak bisa di Jakarta hidup. Ya. Kenapa? Terlalu pakai bab takut. Ada satu lagi terlalu brodok gitu. Itu dah yang terjadi, fenomena yang terjadi. Ya, bingung gitu karena udah terbangetan takut. Jadi apik sih boleh, keapikan gitu. Kan repot udah. Yang kayak dibilang itu, kalau mau katinu mana? Dia belum udah tahu kan gimana caranya tak mengetahui mana laki-laki mana perempuan, itu yang bahasanya kemarin takut pakai babnya rasa takut, akhirnya jadi ekstrim banget agama gitu. Itu kan faktor apa? Terlalu takut, khaufnya terlalu tinggi sampai rojaknya tuh nggak kebagian gitu. Yang sebelahnya saudaranya ada, ya. Ini yang pada peci hitam ya, itu mengatakan fleksibel, apa aja boleh. Gitu. Terus sembahyang di kuburan boleh, gitu. Kelebihan dosis, ke kiri, ke kanan, gitu. Ya, kita harus cari yang tengah-tengah, ya. Yang biru enggak juga, kayaknya lebih tengah-tengah ya. Ya, gitu. Ini kayak ngomongin partai. Itu. Wa tariqul adl bainahuma, tuh jalan yang adil ataupun tengah-tengah itu di antara duanya, ya, dua-duanya ada gitu. Takut sama harapnya seimbang. Akni tariqul khaufi wa roja, itu tariq jalan takut sama jalan roja, harap. Dzalika wa dzalika wa in kana tariqan daqiqan asiron fa innahu sabilun salimun. Ya, itu apa? Jalan yang memadukan antara rasa takut dan rasa roja itu seimbang di dalam diri kita, ya. Ini jalan ini tariqan qadiqan, ini jalan yang emang agak rumit untuk menjalaninya, untuk bisa menetepin terus di hati kita istiqomah, rasa takut dan rasa harap itu seimbang. Itu memang rumit, doa asiran itu juga sulit. Tetapi kata Ghazali, fa innahu sabilun salimun, tapi itulah jalan selamat. Kalau mau selamat mesti begitu. Emang susah, emang seribet. Ya. Kita kadang manusia agak condong ke kanan, condong ke kiri, itu untuk stabil di tengah itu memang ribet. Ya. Ukurannya kan nggak ada di hati soalnya. Ukuran presentasi bisa 50-50 itu juga sulit. Itu kan masalahnya bukan hal yang berbentuk. Ini pemikiran bisa diseimbangkan, ini memang sulit. Tapi itu jalan yang selamat kata Ghazali. Ya.
wa manhajun bayyinun, dan ini adalah metode yang paling jelas, yuaddi ilal ghufrani wal ihsan, yang akan menghantarkan kita kepada ampunan Allah dan kebaikan-kebaikan. Kalau pakai bisa tengah-tengah ini. Ya. Summa ilal jinan wa ridwan, lalu kalian akan masuk kepada jinan, ya. Kebun-kebun surga maksudnya, dan ridhonya Allah, ridwan. Waliqa'il malikir rahman, dan kalian akan mampu bisa setelah itu bertemu dengan ya Allah Subhanahu wa taala Rahman subhanahu. Amma tasma'u qaulahu ta'ala, tidakkah kamu mendengar kata-kata Allah fi abna'i hadzis sabil, yang mana orang-orang yang jalan di jalan ini, ya, jalan di mana yang bisa mengimbangkan antara takut dengan khauf, takut dengan khauf, takut dengan roja. Ayatnya Allah mengatakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka ini orang-orang yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Tuh, emang kan bingung ya orang gimana sih doa takut juga harap juga. Nah ini yang dibilang, makanya dibilang kata tadi dakikon asiran. Ini agak rumit dan agak sulit memang. Kita mohon doa kepada Allah dalam dua hal langsung ya, khaufan wa tama'an, takut dan juga harap. Summa qala, lalu Allah juga menyatakan lagi di surat As-Sajdah itu ayat 16-17. Fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Itu manusia tidak akan pernah tahu, seseorang tidak akan tahu apa-apa yang lagi Allah sembunyiin ya untuk dirinya daripada qurratu a'yun, tuh bidadari disimpan lagi ada di sono, lagi disiapin, lagi diukir-ukir tuh mulutnya ya, dipakai stabilo sini gitu. Ya kita nggak tahu sedang disiapin buat siapa, jazaan bimakan ya malam, balasan bagi mereka yang melakukan apa itu, berdoa khaufan wa tama'an, dua-duanya seimbang, berdoa dengan rasa takut dan rasa harap. Ini yang akan didapatin orang-orang yang bisa menjalankan rojak dan khauf secara seimbang di dalam hati. Memang sulit, tetapi inilah jalan yang membuat kita akan disiapkan bidadari yang sedang disiapkan, yang nungguin kita meninggal doang. Dah mau meninggal nggak? Ada sana, dan tungguin. Ya baru bajunya doang orang kan. Ya patah amal, renungkanlah. Gitu. Hazi al jumlah jiddan. Ya semua ini, ataunya pemahaman ini, jumlah ini maksudnya renungilah hadirnya jumlah, renungilah pemahaman yang saya kasih ini gitu. Jidan, benar-benar ya, serius, sungguh-sungguh, telengin banget gitu, telengin ini bab gitu. Watasamar ya, dan juga siapin diri kita, kamu kata dia gitu. Siapin diri kamu, yang ngomong Ghazali kan, siapkan dirimu watanabbah lil amri, dan bangkit untuk jalanin ini. Ayo semangat gitu. Ayo kita mulai kalau mau kita jadi orang yang selamat ya. Kalau emang ini sulit dan rumit, orang yang gak malas aja masih berat, gimana malas. Makanya disuruh ayo semangat, ayo mulai, ayo siapkan diri kita untuk jalanin ini semua kalau mau bahagia. Fa innahu la yaji'u bil apa nih huwaina kali, karena sesungguhnya itu dia tidak akan pernah datang dengan gampang ya, maksudnya nggak mudah, emang enak aja kan gitu. Babnya nggak mungkin itu kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah tadi itu berupa apa, janan, ridwan ya, surganya, ridhoan Allah, bertemu dengan Allah, dan Allah siapin bidadari buat kita. Gak semudah itu ya, babnya sulit, dakikon asiran, bisa nggak, tetapi ayo berusaha sungguh-sungguh bangkit untuk mengerjakannya, karena ini nggak gampang datang begitu aja, mesti ada usahanya buat gitu. Ya ini Allahu waliyyu taufiq, Allah lah yang ya pelindung bagi dan memberi taufik. Summa lam, ketahuilah, kemudian ketahuilah annahu la yata'ata laka sulu ke hadi sahadi torik, kamu tidak akan bisa
mendapatkan dengan mudah jalan ini, ya, wahamdu hadhin nafsil jumuh, yang mana membawa ini nafsu yang bandel, al-kaslah, malas, tuh. Ini jalan, ini torik, ini tangga tidak akan mampu kalian jalankan yang selama ini. Kenapa? Karena kita selalu berada dalam keadaan punya nafsu yang bandel, malas, adil khair, gak demen banget sama berbuat baik, gak demen banget untuk memperbaiki diri, kemalasan jiwa karena nafsunya malas gitu. Ini gue tadi ngomong kenceng ya, ya, ini kan buat kita sebenarnya bijtinabil mahbubi indaha, ya. Dan nafsu di dalam diri kita ini yang bandel ini itu selalu menjauhkan diri, ya, ya, tidak suka untuk dijauhkan daripada sesuatu yang disuka. Maksudnya kalau yang namanya kita harus mendalami bab ini, kita harus menjauhi hal-hal yang kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi nafsu nggak suka banget kalau kita menjauhi kesenangan-kesenangan dunia. Ini yang susahnya. Kita selalu mengikuti keinginan nafsu, yaitu kesenangan-kesenangan. Ya, dan memang nafsu itu bandel banget, nggak suka dia dijauhkan daripada kesenangan-kesenangan. Ya. Waktu sabit ta'ati sakilatin alaiha, dan untuk diusahakan agar taat kepada Allah, ini nafsu yang di dalam diri kita sakilah, ngerasa berat, males, berat kalau udah taat, oh gak dah gue, gitu kata nafsu. Ngapain taat? Gue gak ada kalau taat sama Allah. Kalau jalan-jalan sana, ke tempat gurem, ayo, itu baru tempat gue, enak mau. Oh, itu nafsu begitu. Ya. Kalau dijauhin dari yang dia suka, sebel dia. Kalau disuruh taat kepada Allah, oh berat mata bawahnya. Ini ada di diri kita, ini nafsu kita yang, ya, kita akuin lah, kita termasuk orang-orang yang dikatakan nafsul jamuh, ya, nafsu kita nafsu yang bandel, al-kaslah, malas, ya. Kenapa begitu? Ya kalau nggak begitu kita jadi wali udah, ya. Illa bitahafuzi salasati usul. Gimana nih caranya? Biar bisa mengendalikan ini semua, kita harus paksain, yaitu dengan cara menjaga 3 hal pokok. Apaan itu? Wa tadzkurillaha ala sabilid dawam, dan juga jaga 3 hal ini, ya, dan ingat-ingat terus, dan ala sabilid dawam, terus didawamin, ya. Min gori patrotin wala ghaflatin, enggak boleh jedah, enggak boleh lalai. Itu 3 hal ini harus terus ada di hati, harus terus kita ingat 3 hal. Pertama, ahaduha zikru aqwalihi ta'ala subhanahu fi targhib wa tarhib. Selalu mengingat-ingat perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Qur'an tentang targhib, penyemangat tentang surga, tentang ganjaran atau keindahan kehidupan setelah ini, dan juga tarhib, ancaman-ancaman. Jadi selalu disuruhnya, makanya disuruh banyak-banyak Quran untuk mengingat tafsirnya, agar kita selalu mengingat ayat-ayat ancaman, ayat-ayat harapan. Itu selalu diingatkan di dalam diri, ya. Jadi kayak udah ada apalan, pengen berbuat ini, ya, tahu fa inna masyarakum ilan nar. Oh, ingat itu, nggak jadi. Bersenang-senanglah kalian, tempat kalian di dalam neraka. Kalau mau senang-senang di dunia, pasti masuk neraka. Nggak jadi. Itu bab tarhib, ya. Ingatin lagi bab targhibnya, dan Allah akan memberikan pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalanmu sedikit pun, Allah akan membalasnya. Itu menjadi semangat. Ingat terus, itu ayat-ayat yang menjadi pengharapan, ayat-ayat ancaman, harus selalu zikrul aqwali. Jadi selalu diingat, dawam, terus didawamin, nggak boleh lepas. Tadi dikatakan apa? Nggak boleh patrotin, jedah, nggak boleh ada jedah, nggak boleh lalai. Itu selalu diingat. Itu pertama. Wasani zikru af'alihi subhanahu fil akhdhi wal afwi. Nah, ini selalu mengingat tentang kelakuan Allah, perbuatan Allah yang berupa siksaan. Akhdhi itu artinya siksa, dan juga afwi, ampunan, maaf, ya. Mengingat terus Allah kalau lagi maafin orang begini,
Ya ada kita orang kalau udah begini-begini tapi Allah maafin. Jadi misalnya ada kisah gimana kita lihat kita kisah zaman dahulu yang dimana orang dosanya besar banget tapi Allah akhirnya maafin. Terus juga kita ingat-ingat lagi kisah dimana Allah membuat orang-orang yang disiksa dengan perbuatan gak benar ya. Itu selalu mengingat, jadi banyak tahu kisah-kisah terdahulu berarti kan, tafsir juga sih. Wasalisu yang ketiga zikru jazaihi li ibadi fil ma'adi minas sawabi wal iqab, dan selalu mengingat tentang balasan-balasan Allah kepada hamba-hambanya di dalam kehidupan setelah ini, baik balasan berupa pahala ataupun siksa. Selalu jadi mengingat lagi tentang ayat-ayat tentang orang yang disiksa dengan perbuatannya, dan juga orang-orang yang diberi surga dengan perbuatannya juga. Itu tiga hal yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Berarti harus banyak mengingat ayat-ayat Quran. Wa tafsilu kulli faslin minha, dan perincian dari semua pasal-pasal yang ada tadi itu tiga hal. Yahtaju ila suhubin kasiratin, membutuhkan kepada halaman buku yang banyak. Ini kalau membahas tiga hal ini ya ayat Quran semuanya maksudnya kan. Wali ajliha sannafna kitabah, dan untuk tujuan itu, untuk keperluan itu kami mengarang kitab, judulnya Tanbihul Ghafilin. Itu disuruh baca Tanbihul Ghafilin untuk memahami tiga hal ini. Ya, malam Kamis ya baca doa ya. Malam Kamis kan Tanbihul Ghafilin. Itu bab pertamanya aja udah. Ya, sekarang udah ngomongin Suratul Maut ya. Ya itu memang isinya begitu. Bab Suratul Maut gitu-gitu. Ya. Itu Tanbihul Ghafilin itu cukup untuk mendalami tangga ketiga ini, ayat kelima. Dan kita kan sebenarnya udah membuka baru awal sih ya. Tadinya Bustanul Arifin kan kita membuka Tanbihul Ghafilin, itu di video mengatakan ini butuh halaman yang banyak, makanya jadi satu kitab untuk membahas tangga ketiga ini. Ya, itu ada kitabnya yang bilang Tanbihul Ghafilin. Wa nahnu nusiru fi hadzal kitab ila kalimatin tukifuka alal maksudi insyaallah ta'ala azza wa jalla. Dan kami ya utarakan, nusiru kami mengutarakan di dalam kitab itu, kitab ini maksudnya ya, ini maksudnya kitab yang ini, ila kalimatin tuh pada suatu kata-kata, kalimat-kalimat yang tukinubuka, yang bisa mengantarkan kamu ala maksudin, kepada maksud yang dimaksud. Kitab ini mana sih? Hadzal kitab dalamnya apa? Hadzal kitab ini Minhajul Abidin. Oh, dan kitab ini nih Minhajul Abidin yang kita baca ini, yaitu karangan Imam Ghazali ini, yang kita bacakan sarahnya juga. Dan di kitab ini kami utarakan dalam kitab Minhajul Abidin ini. Minhajul Abidin itu atasnya, ya karangan Ghazali. Ya, kami mengantarkan kepada kalian kitab ini ila kalimat itu kifuka, yang bisa mengantarkan kamu kepada maksud dan tujuannya insyaallah. Ya, tujuan kita sampai ke tangga ketujuh ntar maksudnya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu pemahaman harus sampai ke situ. Nah, tapi untuk mendalami yang tadi Roja dan Khauf itu ada kitab sendiri Tanbihul Ghafilin. Kan ini kita harus lanjut lagi ke tangga 6. Ya kalau dia mau berhenti dulu, kita disuruh bahas Tanbihul Ghafilin dulu. Lama lagi kita. Nanti dari tangga 5 kan kita mau ke 6. Gitu. Kalau dibilang ya kalau itu ada kitabnya, kalau mau lebih dalam lagi tentang Roja dan Khauf itu lihat di Tanbihul Ghafilin. Ya, walaupun beliau di sini juga setelah ini menceritakan tentang beberapa ayat-ayat tentang harap, ayat targhib. Ya, aqwa luhu subhanahu wa ta'ala tuh. Beliau menceritakan tentang perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Ya, baik tentang Roja ataupun Khauf. Beliau bahas cukup panjang. Beliau menaruh ayat-ayat Quran di situ. Ya, yang tadi 3 hal itu. Ya, 3 hal yang kita disuruh selalu istiqomah, ya. Jangan sampai jeda, selalu sampai lalai untuk selalu mengingat itu. Yaitu 1, selalu mengingat ayat-ayat Allah tentang harapan dan juga tentang ancaman.
dan selalu melihat, mengingat kepada apa-apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang yang berbuat dosa, Allah siksa, dan ada juga Allah mengampuni, maafkan orang-orang. Dan juga ketiga, kalau mengingat tentang balasan-balasan baik orang yang berbuat baik ataupun berbuat jahat, Allah balas baik pahala ataupun siksa. Nah itu semua tiga rangkuman itu semua ada di dalam Al-Quran. Ya, hal-hal yang tiga harus diingat ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan beliau setelah itu menceritakan beberapa ayat tentang tiga hal itu. Itu makanya beliau mengatakan aqwaluhu subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang diambil untuk memperkuat tiga hal tadi. Makanya di sini dikatakan adabar ayyuhar rajulu ma fil kitabil aziz. Hayati, renungi, pikirin, wahai laki-laki, wahai kalian. Apa-apa yang di dalam Quran, kitab yang aziz, min ayat, daripada ayat-ayat yang berupa targhib wa tarhib, yang penyemangat, wa tarhib, ancaman, wa tarjiyah, harapan, wa takhwif, dan penakut-nakutan dari Allah. Min ayat roja, seperti contoh di sini ayat tentang harapan. Allah berfirman. Nah itu minggu depan aja insyaallah banyak ada harapan ini. Sampai sini insyaallah Al-Fatihah dihadiri bi hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innaka yarhamna اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين. محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.